Tuhan, luar biasa. Sore hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, di mana ini pertemuan perdana kita hari ini bagi Rockman dan juga MWM. Mohon maaf sebelumnya, saya tadi agak telat karena situasi di jalan begitu, waduh, rumit sekali. Tapi percaya ini tidak akan mengurangi kuasa dan hadirat Tuhan akan Tuhan nyatakan di tempat kita. Amin. Mari Bapak Ibu, persiapkan hati kita hari ini, arahkan pandangan hati kita hanya untuk Tuhan, letakkan semua beban dan masalah kita, cara berpikir kita, logika kita, dan bawa hati kita kepada Tuhan pada sore hari ini. Kita yakin ketika kita hari ini sungguh-sungguh mempersembahkan pujian bagi Tuhan kita, maka hadirat Tuhan akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sungguh-sungguh kita arahkan pandangan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur kehadapan-Mu jika sore hari ini Engkau boleh kumpulkan kami, kaum Rockman dan juga MWM di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ini adalah langkah awal-Mu Tuhan. Engkau akan memulai karya-Mu di wilayah Canggu ini Tuhan Yesus. Kami mohon pada sore hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang berkarya dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Hanya kuasa dan hadirat-Mu yang memenuhi ruangan ini termasuk hati dan pikiran kami. Kami mau meletakkan semua beban dan masalah kami di bawah kaki-Mu. Kami mau meletakkan cara berpikir kami, logika kami, bahkan kekuatan kami taruh di bawah kaki-Mu hari ini Tuhan. Kami membuka hati kami lebar-lebar untuk kuasa Roh Kudus-Mu berkarya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus nyatakan karya-Mu hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Yeah.
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak Ibu, kita betul-betul minta kepada Tuhan pada sore hari ini agar benar-benar hanya hadirat dan kuasa Tuhan yang menguasai tempat ini dan setiap hati dan pikiran kita. Sekali lagi saya mengajak kita semua, ayolah berikan hati kita kepada Tuhan pada sore hari ini. Biar ke depan ini Tuhan benar-benar memakai setiap kita untuk menjadi alatnya Tuhan yang benar-benar bisa Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya, bukan untuk kepentingan kita, denominasi bahkan golongan, tetapi biar benar-benar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan melalui apa yang hari-hari ini Tuhan percayakan kepada kita. Bapa, kami mengucap syukur kehadapan-Mu jika sore hari ini Engkau boleh pertemukan kami, kumpulkan kami di tempat ini. Ini bukan pertemuan biasa Tuhan, dan ini bukan rutinitas kami Tuhan. Ini bukan karena kekuatan dan gagah kami Tuhan, tetapi kami melihat ada satu kegerakan di mana kuasa Roh Kudus sedang membangkitkan umat-umat-Mu saat ini untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi dalam pengiringan akan Engkau Tuhan Yesus. Untuk itu pada sore hari ini Tuhan, kami hanya menyerahkan kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada sore hari ini Tuhan, ini benar-benar masuk dalam rancangan dan rencana-Mu Tuhan. Karena kami menyadari ini adalah waktu yang sangat singkat Tuhan, di mana Engkau sedang menggenapi setiap firman-Mu hari-hari ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, pakai kami semua Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu hidup dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami tidak akan perlu ngomong banyak Tuhan, maka orang akan melihat dalam kehidupan kami benar-benar Kristus yang hidup Tuhan. Roh Kudus, mari nyatakan karya-Mu dari pertengahan sampai dari awal pertengahan sampai akhir nanti Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya Tuhan. Kami memulai ibadah ini, jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh yang mengintimidasi, bahkan roh yang berusaha menggagalkan persekutuan kami hari ini, kami bersepakat hati, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan semua dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah hanya kuasa dan hadirat Tuhan menjadi kendali atas persekutuan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Masih siap memuji Tuhan? Kita akan bersukacita, keluarkan semua energi kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sampai kebenaran,
Saya minta kesediaan Tuhan Sri untuk berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu kita harus sepakat hati berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami tahu kami berkumpul di tempat ini bukan satu kebetulan, tapi semua ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami umat-Mu bersehati, berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bawa bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Indonesia ada dalam hati-Mu, ada dalam rencana-Mu, ada dalam kehendak-Mu. Dan Kau sangat sayang Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pemulihan terjadi atas Indonesia. Pemulihan terjadi atas Indonesia. Dan kami percaya Indonesia bangkit kembali dalam nama Yesus. Indonesia dipulihkan dalam nama Yesus. Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Presiden Jokowi, Tuhan, dan juga wakilnya Maruf Amin, serta seluruh menteri-menteri yang ada. Tuhan, biarlah kiranya hikmat dan takut akan Tuhan memenuhi setiap pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, dari yang di pusat sampai di daerah-daerah. Biarlah berikan mereka hati yang bijaksana ya Tuhan. Tuhan, Kau berikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga apapun keputusan-keputusan yang mereka berikan Tuhan, biarlah itu dalam kendali Allah yang hidup. Kendali Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, secara khusus Tuhan, di mana akan dilakukan G20 di Bali ini ya Tuhan. Kami tahu banyak tantangan yang akan dihadapi bangsa negara kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terutama Tuhan, yang menjadi pemimpin untuk G20 ini adalah Indonesia ya Tuhan. Untuk menjadi pemersatu atas bangsa-bangsa ya Tuhan. Yang hari-hari ini terjadi peperangan antara Ukraina dengan Rusia ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Indonesia menjadi pendamai ya Tuhan bagi bangsa-bangsa yang lainnya ya Tuhan yang sedang bergejolak hari-hari ini. Biarlah Indonesia jadi berkat buat bangsa-bangsa ya Tuhan. Bahkan G20 yang akan dilakukan di Bali ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Berikan keamanan. Bahkan Tuhan selama acara itu berlangsung, kami percaya tidak ada hal-hal yang membahayakan bangsa negara kami. Tapi semua ada dalam kendali-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang mengendalikan acara G20 ini Tuhan. Sehingga Tuhan pada saat G20 ini berlangsung di Bali, tidak ada kekacauan dalam nama Yesus. Tidak ada pemberontakan dalam nama Yesus. Tidak ada perselisihan.
Haleluya. Masih tetap semangat Pak Ibu? Luar biasa. Ada satu ayat firman Tuhan yang sampai saat ini dari pertama kali saya percaya Tuhan Yesus, yaitu di Kejadian 1 ayat 26. Tuhan mengatakan begini, bahwa Tuhan berbicara waktu itu, kita akan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Memang dari sejak awal saya sudah sering dengar kata-kata bahwa kita ini adalah makhluk paling suci. Tapi berapa tahun, sampai puluhan tahun saya bertanya-tanya dengan kata-kata yang sering saya dengar. Begitu saya percaya Yesus, ya ketemu ayat yang satu ini, ternyata benar-benar kita ini adalah DNA kita sebenarnya DNA Tuhan. Tapi yang jadi masalah, kenapa Bapak Ibu? Banyak di antara kita yang hari-hari ini kita tidak memposisikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama melalui sikap hidup kita. Ketika kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, paling tidak karakter kita dan sifat-sifat kita menyerupai seperti karakter Tuhan. Walaupun tidak 100% seperti itu, paling tidak kita harus hidup dengan kasih. Tapi kalau kita sebagai orang percaya Yesus, dari mulut kita masih keluar kata-kata makian terhadap saudara kita, dalam hati kita juga masih nyimpen kecewa, apa yang kita rasakan, sakit hati, itu perlu tanda-tanda besar. Hari pada sore hari ini sadari dan mulai posisikan diri kita ini bahwa kita ini adalah wakil-wakil kerajaan surga. Amin. Ketika kita mengimani dalam hidup kita sudah ada rohnya Tuhan yang menguasai, bagaimana sifat dan karakter Tuhan, seperti itulah gaya hidup dan sikap hidup kita. Mari kita senangkan hati Tuhan, bukan saja melalui pujian penyembahan, tetapi melalui sikap hidup kita. Tunjukkan bahwa kita ini adalah wakil-wakil kerajaan surga. Kita naikkan pujian sebelum firman-Nya disampaikan oleh hamba-Nya. Kita bangkit berdiri sekali lagi dan bawa hati kita kepada Tuhan hari ini, biar benar-benar hadirat dan kuasa Tuhan yang dinyatakan di tempat ini. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan-Ku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduan-Ku. Lebih sungguh lagi kita masuk dalam hadirat-Nya, naikkan pujian itu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari Bapak Ibu berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Cemerlang
menjadi andalan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh melihat sebagai bukti nyata kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami di Gebirok Sadalit Canggu. Ini sungguh luar biasa dan dahsyat Engkau Tuhan. Engkau yang sudah merancangkan, Engkau yang sudah melengkapi kami senantiasa dengan kasih-Mu. Terbukti saat ini Tuhan kami boleh melakukan persekutuan yang pertama kali Tuhan gabungan dari MWM dan Rockman. Tuhan, hal yang luar biasa pada tahun ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur ada satu kesatuan hati, ada satu keselarasan dalam pikiran dan hati kami. Kami percaya satu hal yang mendasari adalah kami rindu Tuhan. Kami selalu terus bergerak terus di dalam diperlengkapi dengan kuasa dan firman-Mu. Kami terus rindu dan haus belajar di dalam Engkau Tuhan. Semakin Engkau pakai, sebab kami tahu bahwa rancangan-Mu sungguh indah dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, baik sebagai kaum Bapa maupun sebagai kaum Ibu Tuhan, yang Kau perlengkapi, yang sudah Engkau rancangkan untuk Kau pakai, menurunkan, mewarisi generasi-generasi yang ke depan untuk mempermuliakan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Mari Bapa, pada sore hari ini dengan kasih kemurahan-Mu, Engkau terus perlengkapi kami untuk kami terus berbenah dari depan kami, sehingga apa yang menjadi visi-Mu, apa yang menjadi rancangan-Mu dalam setiap kehidupan kami, itu benar-benar kami bisa tangkap dan kami bisa lakukan, sehingga semua yang Kau rancangkan boleh tergenapi di kehidupan kami. Tuhan, kuasai tempat ini, kuasai hati kami semua. Biarlah Kau taruhkan hati yang haus dan lapar dan terus mau belajar akan Engkau, sehingga setiap benih firman-Mu tidak akan sia-sia ketika ditabur Tuhan, tapi kami akan dengarkan, bahkan kami akan lakukan, praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap. Kati hamba-Mu yang menyampaikan, bukan karena kami Tuhan, tapi Roh-Mu yang kudus. Itulah Tuhan yang Engkau nyatakan dan pakai bibir lidah kami untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersekutu dengan firman-Mu. Yang siap bersekutu dengan Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Saya ingin buka masker ya. Pak Widi juga buka masker. Salam, salam, gimana? Sehat semua ya? Haleluya. Haleluya, luar biasa. Ya, saya sungguh bersyukur ya. Hari-hari ini Tuhan, saya percaya ini gerakan Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan di Gebirok Sadalit Canggu. Berikan sorak-sorai Tuhan. Ya, kita memiliki tema bulan ini kesetiaan, sangat cocok bagi pasangan suami istri. Kesetiaan, ya, walaupun mungkin tidak semua lengkap hari ini di sini pasangannya ya. Ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap, ataupun ada yang Tuhan perlengkapi, ada juga yang Tuhan belum perlengkapi. Tapi percaya bahwa setiap masing-masing kita sudah Tuhan tentukan memang untuk menjadi alat di dalam kerajaannya. Tidak peduli pria dan wanita, semua memiliki fungsi. Amen. Dan secara khusus malam hari ini mari kita belajar tentang kesetiaan di dalam Tuhan, terutama mengambil fungsi sebagai seorang suami bagi yang pria, dan mengambil fungsi sebagai seorang istri bagi yang wanita. Jangan terbalik atau jangan setengah-setengah, itu berbahaya ya. Jadi kesetiaan itu dalam hal apa? Kemarin sempat saya sharingkan bahwa apa sih yang namanya setia? Setia itu adalah seseorang yang mampu memegang teguh apa yang dijanjikan, apa yang diikrarkan gitu. Itu yang pertama. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan persatukan di dalam pernikahan, masing-masing kita sudah memegang suatu janji nikah. Ya. Jadi yang sudah diberkati di gereja sudah menyampaikan janji nikah, dan itu tidak boleh dikhianati, tidak boleh kita abaikan. Ya. Makanya dalam janji nikah itu dikatakan bahwa suka ataupun duka gitu kan.
Jadi tidak setia pada saat ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang melayang, tidak boleh seperti itu. Jadi harus suka dan duka harus selalu bersama. Kenapa ya? Tuhan Yesus sudah memberikan kita contoh arti kesetiaan. Bagaimana Tuhan dalam teladan yang Tuhan berikan ketika Tuhan Yesus mengemban tugas dari Bapaknya. Dia taat sampai mati, setia, ya, dia sungguh setia. Sekalipun Tuhan di dalam kesetiaan ini kita bisa lihat bahwa sekalipun Tuhan tahu, Tuhan Yesus itu tahu akan apa yang dia alami. Saudara percaya, Bapak Ibu percaya itu? Amen. Percaya, amin ya. Kenapa? Dia adalah Tuhan. Sehingga ketika dia berdoa, saya sampai mencurahkan keringat darah. Dia membayangkan, dia mengetahui apa yang akan dialami. Tapi apa? Tuhan mau menunjukkan arti kesetiaan. Kita mau Tuhan mau kita belajar akan hal itu. Ya, ini yang sungguh luar biasa. Kita punya Tuhan yang sudah menjadi mentor, menjadi contoh akan arti kesetiaan ini. Mari terus kita lakukan. Kesetiaan itu adalah yang tadi saya sampaikan bahwa setia memegang janji, setia memegang apa yang menjadi komitmen kita. Ya, tidak peduli kenapa Tuhan menghendaki kita setia. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita tidak senantiasa akan ada hal yang baik, tidak selalu baik. Kadang ada hal-hal yang tidak baik. Nah, disitulah diperlukan kesetiaan kita. Kesetiaan kepada kebenaran, kesetiaan kepada firman, kesetiaan kepada kepatuhan kepada Tuhan, ataupun kesetiaan kita kepada pasangan kita atau sesama kita. Ya, godaan pasti akan ada. Nah, di sini Tuhan menghendaki kita selalu berlaku setia. Kemudian kesetiaan apa lagi? Itu menyangkut tentang bisa dipercaya. Ya. Jadi hanya orang yang memiliki hati yang setia yang bisa dipercaya. Ya. Kalau kita melihat bahwa atau kita memiliki pasangan ataupun karyawan atau teman, ya, kita harus mengetahui apakah orang itu bisa dipercaya atau enggak, orangnya setia apa enggak. Ya, dulu saya punya teman dari Bandung gitu ya. Jadi awal-awal dari saya dulu pernah berangkat di kapal pesiar itu. Kita saling titip kalau mengirimkan uang ke Bali, ke Indonesia ya. Untuk tujuan apa? Menghindari biaya pengiriman. Jadi siapa yang pulang itu kita titipkan. Jumlahnya lumayan. Ya ada yang nitipkan 5.000 ya, tergantung gajinya sudah berapa dia kumpulkan gitu. Nah, saya punya teman dari Bandung. Teman-teman yang lain, kok kamu nitipin uang kepada orang dari Bandung gimana? Benar nggak? Kamu tahu rumahnya enggak? Nah, apa yang membuat saya percaya pada dia? Karena selama dalam pergaulan di kapal, dia orangnya baik, setia. Saya lihat bagaimana kerjanya, bagaimana dia bergaul. Nah, mungkin kayaknya dia akan berlaku pada sekian bulan, sekian tahun kita bergaul, penilaian kita sudah seperti itu. Kemudian tiba-tiba dia akan berkhianat pada kita. Nah, saya pikir seperti itu. Kemudian ketika dia pulang, ternyata ya hampir benar gitu ya, Bu. Artinya gini, lama uangnya tidak dikirim ke Bali gitu ya. Jadi saya telepon ke rumah, gimana sudah dikirimkan uangnya dari teman? Kakak saya bilang belum ada gitu. Nah, di sini ternyata penilaian kita secara manusia ya dengan sesama kita tuh kadang tidak 100% bisa kita andalkan gitu ya. Dia tidak menghilangkan, dia tidak mengambil 100% enggak, tapi dia katanya mau minjem dulu. Jadi sekian $1.000 itu dia pinjam dulu, saya perlu dengan alasan bla bla bla. Tapi syukur ya, karena ujung-ujungnya nanti kan ketemu lagi di kapal gitu. Mungkin ya dia pinjam akhirnya emang dia balikin. Nah,
Nah, ini yang bisa dipercaya. Tuhan pun dalam kehidupan kita akan menaruhkan sesuatu dalam kehidupan kita kalau memang kita bisa dipercaya gitu. Apapun itu, baik dalam usaha pekerjaan kita, baik di dalam pelayanan, tidak sembarangan loh Tuhan itu memilih orang. Tidak, saya yakin Tuhan itu jauh bisa melihat hati. Ya, manusia bisa kita kelabui dari penampilan kita, dari gerak-gerik kita sementara semasi kita bertatap muka. Di belakang kita nggak tahu. Ya, tapi Tuhan, siapa yang bisa mengelabui? Tidak ada. Ya, tidak ada. Makanya kalau hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan, kalau sudah dipercayakan suatu pelayanan, artinya memang Tuhan memilih. Amin. 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 Tuhan memang percayakan. Saya percaya ini. Dan ketika kita sekecil apapun pelayanan kita lakukan, ketika kita lakukan dengan setia, dalam Matius dikatakan, Matius 25, marilah hambaku yang baik dan setia. Ya, engkau sudah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Jadi jangan menganggap suatu hal yang biasa kalau Tuhan percayakan satu yang kecil dalam kehidupan kita. Lakukan dengan benar-benar murni kepada Tuhan. Saya percaya sukacita dalam pelayanan Tuhan pasti akan terus tambahkan. Ya, kesetiaan yang berikutnya adalah bisa diandalkan. Ya, orang yang setia sekeras apapun atau seberat apapun pekerjaan, kalau dia setia, dia akan sekuat tenaga melakukan. Ya. Tapi kalau orang yang tidak setia, aduh sudah capek sekali, baru gini udah menelur baru gini, karena tidak memiliki hati yang setia. Tapi kalau orang yang setia bisa diandalkan. Amin. Dia akan melakukan sebuah tenaga ini. Mari Bapak Ibu semua, ya, kita sebagai di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, berlaku setia. Nah sekarang bagaimana kita dalam posisi kita dengan pasangan kita? Ya, bukankah perempuan yang berada di samping kita imani dialah tulang rusuk kita? Ya, secara rohani kita percaya itu. Setiap orang yang ada yang sudah Tuhan berikan menjadi pasangan kita, dialah tulang rusuk yang Tuhan sudah tentukan buat kita. Ya, di dalam iman kita percaya seperti itu. Nah tentu di dalam hubungan kita, di dalam rumah tangga kita sebagai suami istri, kita harus mengambil posisi yang benar. Apakah rumah tangga saya sudah memiliki struktur sesuai dengan keimanan di dalam firman Tuhan? Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa yang mendapatkan otoritas di dalam sebuah keluarga adalah siapa? Suami apa istri? Suami. Ya, mari kita lihat di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 11. Satu Korintus 11 ayat 3 kita baca ya, ayat 3 sampai ayat yang ayat 10. Begini firman Tuhan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Jadi kepala laki-laki itu Kristus. Dan kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi strukturnya sangat jelas Tuhan berikan. Dan saya percaya struktur yang Tuhan berikan ini bukan tanpa alasan. Bukan tidak ada arti dan makna dan tujuannya. Ya. Jadi tadi kita baca bahwa aku
mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki itu adalah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Ini arti tidak secara harafiah, bukan secara kalimat. Artinya bahwa kalau ada laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tertudung itu kalau ada, masih ada yang perempuan seperti perempuan, ya itu tidak seperti itu. Hanya perempuan yang bertudung, ya itu menghina kepalanya. Tetapi kenapa? Karena laki-laki itu harus mencerminkan kemuliaan Allah. Kalau dia bertudung, dia tidak mencerminkan kemuliaan Allah. Dia menyelimuti, dia menyembunyikan. Ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan yang tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tapi perempuanlah yang diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Secara harafiah, secara kalimat kalau kita baca ini mungkin sekarang tidak sinkron dan tidak relevan lagi dengan kehidupan kita sekarang. Kenapa? Banyak bapak ibu sekarang yang cukur laki kan itu. Apakah dia tidak apakah dia tidak kudus di hadapan Tuhan? Tidak. Mari kita lihat ini, kita lihat kacamata rohani kita. Ya. Artinya bahwa kita harus bisa mengambil sikap dan posisi kita sebagai laki-laki itu adalah yang menjadi kepala kita itu adalah Kristus. Ya, seorang perempuan, seorang istri yang menjadi kepalanya adalah laki-laki, suaminya. Di sini maksudnya adalah masing-masing, baik perempuan, baik laki-laki, baik suami, baik istri, mereka memiliki fungsi masing-masing, saling melengkapi. Kalau tidak mungkin Tuhan katakan tidak baik manusia ini sendiri. Aku akan menciptakan, memberikan dia seorang penolong. Saling melengkapi. Saya percaya ini, ya. Cuman di dalam kehidupan berkeluarga sering terjadi strukturnya salah, posisinya salah. Mari kita belajar ambil fungsi yang benar dalam setiap kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Kenapa? Karena kita memiliki tanggung jawab dalam keluarga kita. Teladan yang akan ditiru oleh generasi kita, teladan yang akan dilihat oleh lingkungan kita. Kalau kita tidak bisa mengambil posisi atau fungsi yang benar, kita akan menjadi saksi yang salah, fungsi yang salah. Saya akan bagikan malam hari ini karena kita jumlahnya, karena kita lengkap, ada bapak-bapak, ibu-ibu. Saya akan berikan yang pertama, fungsi seorang pria, seorang suami, ya, sebagai di dalam keluarga. Yang pertama, seorang pria itu memiliki fungsi 3 dalam keluarga. Menjadi seorang imam, menjadi seorang nabi, kemudian menjadi seorang imam, nabi, kemudian menjadi seorang raja. Ya, bapak-bapak. Yang bapak-bapak angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Ya, apa fungsinya tadi? Imam, nabi, raja. Jangan mau jadi raja aja, nggak mau jadi imam, nggak boleh. Oh, saya raja di rumah ini, gitu ya.
memerintah, menyuruh gini sedikit saja, ma ambilin air minum, ma bukain kaos kaki gitu. Ya, jadi jangan seorang raja aja. Ya, jadi ada 3 jabatan kita sebagai seorang suami. Imam. Apa itu imam? Imam itu mengambil fungsi bahwa kita menjadi wakil keluarga di hadapan Allah. Ya, kita yang mewakili keluarga kita. Tuhan, ini keluarga kami, ini anak-anak. Kita mengambil fungsi seorang imam, berarti mewakili keluarga kita di hadapan Allah. Apa yang ada dalam keluarga kita, tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang ayah, bukan seorang istri, walaupun dia menjadi penolong, tapi yang utama seorang ayah, seorang suami. Kita melihat salah satu contoh ketika Ayub, kalau kita baca di dalam Ayub 1. Ayub dikatakan adalah terkenal sebagai seorang yang saleh, sangat taat, sehingga Tuhan berani menantang anak-anak Tuhan termasuk iblis pada saat itu. Tidak ada orang seperti Ayub di muka bumi ini. Ya, dia saleh, sekalipun dia kaya, dia saleh dan taat pada Tuhan. Makanya Tuhan, silahkan engkau cobai dia. Diberikan otoritas kepada iblis untuk mencobai dia. Habis harta, habis anak, ya semua bukan dalam hitungan sekian lama, bukan dalam hitungan sekian hari. Ya, ini kalau orang yang tidak kuat ini ya, wah bagaimana, stres ataupun frustasi, apalagi mungkin menyalahkan Tuhan. Kita lihat di sini salah satu yang saya mau angkat adalah bagaimana Ayub, dia menjadi seorang imam bagi anak-anaknya. Karena dia kaya, dia anak-anaknya suka melakukan pesta. Sehingga sehabis pesta, Ayub selalu mengambil sikap seorang imam. Dia selalu berdoa. Aku akan berdoa, mohon pengampun kepada Bapa, kepada Tuhan. Aku tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh anak-anakku ketika mereka melakukan pesta. Jadi dia mengambil alih tanggung jawab keluarganya, anak-anaknya sebagai seorang imam. Seorang imam kan seperti itu. Dia yang mewakili jemaat, dia mewakili umat untuk datang kepada Tuhan. Ayub seorang ayah yang sudah menampilkan diri sebagai seorang imam. Dia mohon pengampunan bagi anak-anaknya. Ya, dia menyediakan korban pada pagi hari ketika setelah selesai dilakukan pesta oleh anak-anaknya. Seorang imam, ya. Seorang imam itu akan menghadirkan keluarga di hadapan Allah. Saya terus belajar, Bapak Ibu yang terkasih, saya terus belajar sebagai seorang imam di dalam keluarga. Ya. Salah satu contohnya yang sering kita lakukan dalam keluarga kami adalah kita membuat mesbah doa pada saat pagi hari. Ya, selalu saya mengawali, saya ambil gitar duluan, saya menyanyi duluan, kemudian istri saya datang, kemudian ibu saya datang. Ya, kami sama-sama menyembah. Sekalipun mungkin kadang ibu tidak ikut atau istri tidak ikut, pasti saya akan mengambil alih tanggung jawab, berdoa buat mereka, minta pengampunan semua. Ya, ini kita ambil fungsi. Kenapa? Seorang imam, sebagai seorang imam, seorang ayah itu memiliki tanggung jawab. Keluarga, menghadirkan keluarga di hadapan Allah. Apakah keluarga kita sudah benar? Kalau tidak benar, bukan berarti kita akan dijauhkan oleh Tuhan. Tidak. Kalau kita tahu tidak benar, anak dan istri kita minta pengampunan. Makanya saya sering kadang-kadang walaupun sebagai seorang istri pendamping saya tidak selalu membenarkan, saya tidak selalu mengiyakan apa yang dia katakan. Enggak. Kalau istri saya salah, saya katakan salah. Bukan berarti saya membela orang lain, bukan. Saya membela yang benar. Saya membela itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya luruskan.
Seperti ini. Bukan semata-mata sebagai seorang suami, saya sebagai seorang suami itu harus mencintai, menyayangi istri sekalipun salah, tetap disayangi, tetap dielus-elus. Enggak. Bukan seorang imam. Tampilkan diri seorang imam, kalau salah ya salah, luruskan, tanggung jawab kita. Kalau benar ya kita puji, kalau benar ya kita iyakan. Ya. Jadi mari ambil fungsi mulai dari seorang imam. Ya, saya tahu bahwa masing-masing kita memiliki jam-jam di dalam mesbah kita. Sebagai seorang suami, ambil fungsi. Mungkin pada awalnya dia hanya kita yang melakukan, tapi saya percaya, ya, ketika sudah kita memberikan contoh, bukan hanya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wayan, bukan hanya sekedar perkataan, nggak perlu kita banyak ngomong lagi, ya Pak Wayan ya. Orang akan melihat kita dari apa yang kita lakukan. Itu lebih kuat pengaruhnya dari sekedar hanya berkata-kata. Ya, menjadi seorang imam. Yang berikutnya adalah menjadi seorang nabi. Nabi itu apa? Nabi itu adalah kita menghadirkan Allah di hadapan keluarga. Kita mencerminkan, seperti tadi, laki-laki itu adalah mencerminkan kemuliaan Allah. Sanggup apa enggak? Harus sanggup. Walaupun kadang perjuangannya luar biasa. Apalagi kita sudah memiliki anak-anak yang bisa menilai. Kalau istri kita ya sudah bisa menilai kita, bagaimana kita di belakang, bagaimana kita di depan. Kita tahu. Yang sekarang tanggung jawab kita anak-anak kita. Mampu nggak kita menghadirkan Allah di hadapan keluarga kita? Allah itu benar mencerminkan kasih-Nya, memberikan pengajaran kebenaran. Ya. Jadi seorang nabi, kalau tadi seorang imam, kita mewakili keluarga kita di hadapan Allah. Seorang nabi, kita mewakili Allah di dalam keluarga kita. Artinya semua karakter Allah kita harus bisa menghadirkan di hadapan keluarga kita, menghadirkan di hadapan istri kita dan anak-anak kita. Walaupun tidak semua harus bisa sempurna, tapi mari terus bersemangat untuk menjadi terus maju. Saya tahu, ya kita tahu semua bahwa itu memerlukan perjuangan. Tidak gampang, iya tidak gampang. Saya pernah Bapak Ibu, sampai sekarang saya ingat, saking jengkelnya saya, anak saya paling kecil Marvel, luar biasa. Kadang dia, ya masing-masing kita memiliki anak, memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Jadi kalau Marvel ini cepat dia orangnya ngambek gitu ya. Jadi suatu saat saya pernah menempeleng dia, pakai tangan saya. Sebenarnya itu salah. Kemarin waktu kita dapat pengajaran di sesetan itu ya, boleh memukul tapi jangan gunakan tangan langsung, pakai alat. Ya apa gitu ya, satu yang mungkin penggaris atau apa. Alat ambil cangkul, ambil ya salah. Ya. Jadi pada saat itu saya menempeleng, memukul dia. Ya, tumel, saya gitu ya. Nah, kemudian Marvel bilang gini, sudah dia mau itu sudah ketika saya pukul dia nangis. Saya berikan alat semukul ini. Kesalahannya dia saya sampaikan. Kemudian responnya, Papa hebat sekali, cepat sekali pukulannya gitu. Responnya seperti itu, saya tahu. Apa hebat, cepat sekali, set gitu ya. Dia tidak mengira tangan saya begitu cepat set. Ya syukur artinya tidak ada kepahitan gitu. Nah ini pada saat seperti itu kita merasa gagal menjadi seorang imam, seorang nabi yang menghadirkan karakter Allah dalam kehidupan anak kita. Tapi sebenarnya Tuhan juga menghendaki kita untuk berlaku benar bagi anak kita, bahwa kalau kita terlalu menyayangkan anak-anak kita, tidak juga mendidik secara dengan disiplin, bahaya juga. Jadi artinya begini Bapak Ibu, kalau kita mendidik anak kita terlalu dengan kasih tanpa kedisiplinan, bahaya, kebablasan. Kasih dan kedisiplinan harus seimbang, harus selaras, baru bisa.
Nah, apa kalau Bapak Ibu nanti mengajar anak-anak kita, kalau memang diperlukan seperti tadi yang saya sampaikan, sedikit mungkin secara fisik, tapi berikan alasan kenapa ayah memukul kamu, kenapa bapak memukul kamu, kenapa seperti ini, dan kita lihat area yang dipukul, kemudian ya dipertimbangkan. Tapi kadang kalau saya itu enggak terkontrol, refleks saja. Dan dia bilang, Pak hebat sekali, Pak hebat sekali, cepat tangannya. Saya ketawa dia. Ya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi seorang nabi, bagaimana kita bisa menghadirkan Allah di tengah-tengah keluarga kita? Apa yang Allah ajarkan di dalam kebenaran firman-Nya, apa yang Allah miliki karakternya di dalam kasih, itu kita hadirkan. Ya. Cuman kasihnya jangan sampai kebablasan. Ya. Memang kita tahu kadang, apalagi kalau anak saya yang paling kecil tuh sampai rumah tuh baru saya datang, pasti dia yang datang. Tujuannya apa? Ada gagapan nggak? Ada oleh-oleh nggak? Pasti. Ya. Ya, itu seorang anak seperti itu. Nah, yang ketiga adalah sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami menjadi raja. Raja di sini maksudnya adalah memiliki fungsi untuk mengorganisir, mengatur. Ya, seorang raja itu mengatur. Dalam artian adalah mengatur itu tidak hanya dalam artian sebagai seorang raja itu tidak hanya menguasai, tapi memiliki, dalam artian di sini ada otoritas, kemudian kemampuan untuk mengatur, kemudian kemampuan untuk menyediakan, melindungi. Itu seorang raja. Memang kalau kita lihat di budaya kita di Indonesia bahwa yang menjadi tulang punggung keluarga umumnya itu memang adalah seorang laki-laki, seorang ayah, ya, menjadi tulang punggung keluarga yang mencari nafkah. Tapi pada masa-masa modern sekarang tidak sedikit banyak juga wanita-wanita karir. Memang ini diperlukan kesepakatan. Saya tahu bahwa ketika kita dalam pranikah, ada pranikah ya, pasti di sana akan ditanya dulu sebelum nikah pun sudah ditentukan siapa saja nanti akan bekerja, pasti ditanya. Berapa pendapatannya, berapa kira-kira keperluannya, apakah itu mencukupi, apakah perlu seorang istri lagi bekerja. Memang yang pertama bekerja itu adalah pasti harus yang pria, karena dia salah satu jabatan raja itu menyediakan otoritas berada di dalam pada seorang ayah, seorang suami. Jangan nanti seorang istri menjadi otoritas. Nah itu jangan, terbalik. Kenapa terbalik Bapak Ibu? Karena firman Tuhan sudah menyatakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama seperti minyak. Di mana dia turun? Kepala, ke janggut dan jubah. Harun siapa? Seorang imam. Ya, kesana berkat Tuhan perintahkan. Inilah yang maksudnya Tuhan berikan kepada kita struktur di dalam roh itu ada maksud, ada maknanya, ada tujuannya. Mari malam hari ini kita mau koreksi dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kita semua akan dibentuk Tuhan untuk mencapai destiny yang Tuhan inginkan. Kalau kita sudah lakukan dengan sesuai dengan struktur Allah, karena itu bukan suatu hal yang bukan tanpa tujuan Tuhan memberikan ini. Jadi kepala seorang suami itu laki-laki adalah Kristus, kepala dari seorang istri adalah laki-laki, kepala Kristus adalah Allah. Strukturnya jelas, dan Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya seperti ini. Ya, semua mengambil fungsi. Jadi seorang ayah, seorang suami sebagai seorang raja, jangan kita sudah disampaikan, jangan terlalu bangga seorang raja, harus dilayani, harus ini, tapi tidak mengambil fungsi raja yang lain, tidak menyediakan, kerjaannya tidur aja ini. Fungsinya harus seimbang. Ya, mampu mengatur,
Kemampuan mengatur itu adalah dituntut bahwa kita juga memberikan hal yang seimbang. Kalau kita hanya mengatur, yang diatur nggak ada, mungkin secara finansial, secara materi nggak ada, ya apa yang mau diatur gitu ya. Ya, mari kita semua sebagai pria-pria rockman yang luar biasa pada malam hari ini, kita melihat fungsi kita, ya, sebagai seorang imam, sebagai seorang nabi, sebagai seorang raja dalam keluarga kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Biar lengkap, sekarang giliran ibu-ibu. Haleluya. Nah, ibu-ibu sekarang kita lihat dalam Amsal 31. Amsal 31 dari ayat 10. Ini luar biasa, istri yang cakap. Saya senang sekali membaca itu. Saya mengalami. Amsal 31 ayat yang ke-10. Ini puji-pujian untuk istri yang cakap ini. Wah, nanti yang pulang pakai helm nggak bisa pakai helm. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suami percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggurnya ditanaminya. Ia menyikat pinggangnya dengan kekuatan, dan ia menguatkan lengannya. Yang 18, ia tahu bahwa pendapatnya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Ada yang tidak mengenal suaminya sih? Semua kenal suaminya. Bu Made sudah di luar menghadap ke rumah bapak suaminya, berbahagia Bu Made. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa terhadap hari depan. Jadi dia sudah tahu masa depan keluarganya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengasihi segala perbuatan rumah tangga. Dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kalau melebihi mereka semua, tapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Luar biasa. Seorang istri kita tahu adalah sebagai penolong. Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan seorang penolong bagi dia. Pendidikan seorang penolong bagi seorang istri, ya, itu memang sudah Tuhan rancangkan, itu memang sudah Tuhan tentukan dari awal dunia ini diciptakan. Ya. Sehingga kita tahu bahwa seorang istri ketika dia menjadi seorang penolong, dia memiliki arti. Yang pertama, dia sangat berharga. Ya, penolong, istri itu ya, seorang penolong, dia sangat berharga. Ya. Sebagai penolong dikatakan bahwa
dalam ayat 10 tadi dikatakan istri yang cakap dikatakan lebih berharga dari permata. Ya. Jadi kalau bapak ibu, kalau bapak-bapak, suami-suami yang belum punya permata, lihat saja istri, karena istri adalah permata. Karena ada permata gede begini ya. Nah, ada yang punya, hanya kita yang punya permata gede-gede ya. Kalau istri kita cakap, tapi semua cakap. Semua cakap, amin. Iya, jadi berbahagia seorang bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki istri yang cakap, berarti memiliki permata yang sangat besar. Tapi jangan digadekan ya. Pak, bawa ke pegadaian istrinya, Pak saya punya permata. Kok permata Pak? Iya, firman Tuhan mengatakan istri yang cakap lebih berharga dari permata. Ini lebih dari permata Pak, saya gadekan ya. Ya, jadi berharga, bermutu. Yang kedua, sebab istri yang penolong itu dapat dipercaya. Hati suaminya percaya kepadanya di dalam ayat yang 11a tadi. Ya, dapat dipercaya. Percaya dalam hal apa? Seorang istri yang cakap, kesetiaan. Ya, penolong. Kalau kita memiliki istri yang sudah menjadi penolong buat kita, dia menjadi orang yang setia. Ya. Kalau tidak setia bukan penolong, ya perongrong, ataupun dia bisa menjadi benalu, ya, atau parasit. Jadi menjadi orang yang setia, ya. Istri yang penolong itu selain berharga, dia dapat dipercaya dalam hal kesetiaan. Istri berkewajiban setia kepada suami, kepada anak, dan kepada keluarga dalam segala hal. Ya, jadi setia. Kalau ada hal-hal yang dialami, ya, tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, ya, harus selalu setia. Ya, itu yang akan membahagiakan seorang pria, seorang suami. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai seorang penolong, sebagai seorang yang dapat dipercaya, dia akan bisa menjaga rahasia. Kita tahu tembok aja bisa katanya memiliki telinga gitu. Tapi kalau istri kita tidak bisa menjaga rahasia, repot ya. Apa yang kita perbincangkan besok-besok sudah nyampe di TV One dan Indosiar, bahaya. Check and recheck. Ya, jadi seorang istri yang setia bisa menjaga rahasia. Tidak semua harus disampaikan kepada orang lain. Tidak semua harus dikasih tahu tentang hal-hal yang tidak perlu kita bahas atau didengar oleh orang lain. Karena apa? Perkataan itu bisa dikatakan sebagai yang bisa mencelakai kita. Ya. Jadi dalam Amsal dikatakan bahwa mulut, ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakan akan memakan buahnya. Kalau kita tidak bisa menguasai lidah kita ini, sering mengucapkan hal-hal yang tidak benar, kita sendiri akan mendapatkan akibatnya. Apalagi yang kita ucapkan itu adalah hal-hal yang negatif, tuduhan-tuduhan, gosip-gosip, ya. Ya, kita sendiri akan mendapatkan akibatnya. Mari, ya, tidak hanya istri-istri ini, tapi bapak-bapak juga jaga perkataan kita, sehingga kita akan bisa menjadi orang yang setia, ya, bagi pasangan kita. Kemudian seorang istri menjadi penolong, dia itu memiliki kemampuan untuk mengatur apa? Mungkin ibu-ibu tentu biasanya nih ya, tapi ada yang juga tidak. Biasanya seorang perempuan itu lebih teliti di dalam keuangan. Kalau saya mungkin tanya di sini, mungkin 80-70% keuangan lebih banyak diatur oleh seorang istri, walaupun tidak semua ya. Tapi itulah yang akan menjadi penolong bagi suami, ya, mampu mengatur keuangan, mengatur rumah tangga, kemudian
bagaimana dia juga dikatakan tadi dalam ayat yang ke-15 dikatakan mengatur rumah tangganya, menyediakan makanan. Ketika pagi hari sebelum fajar masih gelap sudah ibu-ibu itu bangun. Ya, walaupun mungkin tidak selalu gitu ya. Kalau kita bilang selalu nanti enggak, istri saya enggak gitu nanti ya. Tapi biasanya pasti istrilah yang di dapur gitu ya. Makanya kemarin saya disuruh, saya dimintain, Pak, buahnya bagi. Ya lama menunggu, Bu Mary lama. Jadi karena mungkin saya tak biasa gitu ya, mungkin posisi kita, keahlian kita di tempat lain gitu ya. Ya, tumben-tumben, makanya kalau saya ditanya, Pak Daniel bisa masak? Bisa, apa? Air panas, saya bilang. Air panas, kemudian apa lagi? Mie, saya bilang. Ya, emang tidak semua, tapi jangan berkecil hati. Tidak semua kita bisa lakukan sempurna. Ada bagian kita ya, ada yang seperti ini, ada yang begini. Nah, istri bisa mengatur rumah tangga. Jadi dia istri yang cakap, ya dia menyediakan. Pagi-pagi dia sudah memikirkan apa yang dimakan oleh keluarganya besok. Apalagi saya punya anak, Takfer itu. Pertanyaannya tiap malam, Ma, besok makan apa? Ma, besok makan apa? Ya, apa? Sebelum tidur dia tanya. Ya, jadi sebagai seorang ibu, harus ini. Kalau tidak dikomplain anaknya. Ya, jadi menyediakan, mengatur rumah tangganya, menyediakan ayat yang ke-15a. Kemudian menjadi penolong yang berhikmat. Kapan dia harus bisa menyampaikan kata-kata yang membangun suaminya? Kapan saatnya dia akan tepatnya menyampaikan, kapan ditunda? Gitu ya. Maka di sini katakan bahwa penolong yang berhikmat. Jadi hikmat dia dapatkan dari mana? Hikmat itu beda dengan kepintaran, beda dengan secara intelektual. Hikmat hanya kita bisa dapatkan dari Tuhan, itu firman. Ya. Makanya kita harus memiliki hikmat ketika kita melihat, contohnya begini. Kita melihat suami, kemudian kita seorang ibu, seorang istri menunggu suaminya, kemudian dilihat suaminya dia sudah khawatir menunggu, ketika datang tidak merasa bersalah, tidak merasa dia merhatikan istri. Nah mungkin pada saat itu suami yang datang mungkin dalam keadaan capek, suami mungkin dalam keadaan datang dari kerja capek, kemudian langsung dilabrak sama istri. Pak ini udah jam berapa, jam segini baru pulang, segala macam. Nah contohnya seperti itu, ya. Apakah itu waktu yang tepat? Ya, tidak tepat. Ya, mungkin kalau ada didudukan, kasih duduk dulu. Mungkin kalau kita lihat itu seperti iklan Sariwangi. Kan disuruh istrinya jangan kerja gitu. Nah, dia nahan diri dulu. Di rumah dibuatkan suaminya teh dulu baru ngomong. Mengambil hati dulu baru ngomong. Ya, bijak berhikmat. Ya, itu akan menjadi penolong bagi suami. Jadi perkataan yang tepat, ya, dikatakan seperti buah apel di atas piring perak. Ya. Jadi perkataan yang diucapkan pada waktunya seperti buah apel emas. Sudah pernah lihat apel emas? Belum ya? Nanti kita buatnya semprot kancing di aja. Artinya apa? Bahwa apel itu sudah enak, sudah manis ya. Kemudian di penampilnya emas itu sungguh begitu berharga. Nah itulah perkataan yang dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Ya, dikatakan seperti apel emas di atas pinggan perak. Ini luar biasa berharga. Tapi kalau perkataan yang tidak tepat waktunya, sekalipun bagus bisa menjadi pertentangan, percecokan gitu. Pernah maksudnya bagus, cuma timingnya nggak pas. Ya, seorang istri yang cakap mampu melakukan itu. Mampu melakukan, ya, menjadi penolong yang berhikmat, ya, tepat pada waktunya. Ya. Jadi yang pertama tadi menjadi penolong setia dalam hal ini, ya. Dalam hal yang tadi yang saya uraikan tadi, menjadi pengatur keuangan, bisa menjaga rahasia, menjadi orang yang setia, menjadi penolong berhikmat. Yang kedua adalah seorang istri harus tunduk kepada dan menghormati suami. Ketika mungkin saya sampaikan, mungkin kita mendengar atau ibu-ibu mendengar tunduk pada suami.
mungkin sedikit berontak, apalagi istri-istri yang selama ini mungkin yang dominan pada sebuah keluarga ya. Nggak bisa kayaknya. Ya. Tapi itulah firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 22 dan juga dalam 1 Petrus 3 ayat 27, perintah Allah agar istri tunduk terhadap suami, termasuk tunduk kepada suami yang tidak beriman. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah ini. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Artinya bahwa kita memiliki teladan, yaitu istri-istri memiliki teladan, yaitu adalah Sarah. Sarah itu suaminya, istrinya Abraham. Abraham itu disebutkan oleh Sarah tuannya. Ya, jadi artinya bahwa di sini ada sikap tunduk seorang istri kepada suami. Coba kita lihat ayat yang lebih konkret, yang lebih jelas. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi tunduk di sini yang Tuhan mau bukan kepada suami yang taat saja menaati firman, tapi tunduk juga kepada suami yang tidak taat. Ini kenapa firman Tuhan sungguh berat mungkin bagi seorang istri yang dalam perjuangan hidupnya memiliki suami yang bejat atau ya, saya pernah membaca kesaksian seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang istri yang memiliki suami yang suka berselingkuh. Sakit hati dan sangat kecewa. Suaminya pulang pada saat uangnya habis. Sudah sekian hari baru pulang. Pulangnya marah-marah dan pasti menghajar istrinya. Istrinya ini awalnya dia sakit hati, kemudian dia tidak mau memperhatikan suami, kemudian bercekcok lah. Sampai akhirnya dia mendapatkan firman Tuhan, dikatakan kasihi suamimu. Sehingga hal itu yang dia lakukan memang awalnya berat, tapi dia lakukan. Ketika suaminya datang sekian hari baru pulang dengan marah-marah, dia layani. Dia buatkan minum, buatkan kopi, dia layani dengan baik. Ya, dia layani dengan baik, sepatunya pokoknya dilayani dengan dikasihi. Ya. Dan itu memang tidak sebentar, lama dia lakukan. Dan ujung-ujungnya berkat Tuhan mengalir. Amin. Suaminya pada suatu saat dia langsung begitu datang sampai rumah, dia langsung bersujud, dia langsung bersimpuh di depan istrinya, memeluk. Siapa yang mengerjakan melakukan itu? Tuhan yang membuat mujizat. Karena dia melihat dari apa yang dilakukan oleh istrinya. Saya percaya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Ada berkat di balik firman Tuhan yang dilakukan oleh setiap anak-anaknya. Saya percaya. Sehingga firman ini bukan tanpa alasan. Tunduklah pada suami yang juga tidak taat pada firman. Karena biarlah juga suami itu akan mendapat berkat dari istri yang sudah diberkati melakukan hal yang benar. Ini luar biasa. Ya, kita memiliki istri yang luar biasa, yang cakap, yang akan bisa membela kita di hadapan Tuhan. Ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah istri yang baik itu atau sebagai seorang istri mengambil fungsi mengasihi suami. Ya, dalam Titus 2 ayat 5 dikatakan, hiduplah bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Titus 2 ayat 5. Artinya bahwa
ketika seorang istri, kalau memanglah seharusnya seorang istri itu mengasihi suami, sehingga tidak ada yang menghujat firman Tuhan. Kenapa? Perintah Tuhan bahwa seorang istri itu memang harus turut dan mengasihi dan taat kepada suami. Ya. Jadi itu memang perintah dari firman Tuhan. Jadi malam hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan pengajaran pada kita, Bapak Ibu dan saya semua, ya semua. Mari terus kita belajar mengambil fungsi pada masing-masing di dalam kehidupan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Ya, sebagai seorang suami mengambil fungsi seorang imam, seorang nabi, dan seorang raja. Sebagai seorang istri menjadi penolong bagi suami, menolong di dalam kehidupan, menjadi orang yang setia, mampu mengatur rumah tangga, memberkati dan juga menyediakan bagi keluarga. Kemudian jadi penolong, memiliki hikmat di dalam memberikan saran kepada suami, menjadi orang yang setia kepada suami, menjadi orang yang mengasihi suami. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Setiap benih firman-Mu Tuhan, setiap apa yang kami pelajari malam hari ini, mampukan kami menangkap dan merekam di dalam roh kami, sehingga Tuhan, apa yang boleh kami dengarkan, apa yang boleh Kau ajarkan buat kami pada masing-masing pribadi kami, lepas pribadi Tuhan, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Sebab strukturnya sudah begitu jelas, Engkau sudah nyatakan bagi kami semua secara firman Tuhan, secara Alkitabiah. Laki-laki memiliki kepala yang yaitu Engkau Kristus, dan sebagai perempuan memiliki kepala, yaitu adalah suaminya, dan sebagai kepala Kristus yaitu Allah Bapa sendiri. Bapa, biarlah ini kami mampu lakukan, kami mampu terapkan, aplikasikan dalam setiap kehidupan keluarga kami, sehingga apa yang sudah Engkau rancangkan dalam setiap kehidupan keluarga kami benar-benar terjadi dan kami diberkati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, jadikan kami orang yang setia di dalam Engkau, jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang setia di dalam melayani-Mu dan dalam setia untuk menurut akan firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami menjadi orang-orang yang akan berkenan, yang akan Kau permuliakan di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Man. Luar biasa. Bapak Ibu diberkati semua. Haleluya. Ini waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya minta kesediaan Pak Budi Salku untuk berdoa untuk persembahan. Orang pintar belajar dari ilmu pengetahuan, orang biasa belajar dari pengalaman, tapi orang beriman belajar dari firman Tuhan. Yuk, kita sebagai keluarga, sebagai orang itu kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan senantiasa. Amin. Haleluya. Beri kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terus kebaikan-Mu, terus kenalan-Mu buat kami Tuhan. Biar kami tetap menjaga keperan kami sebagai keluarga yang utuh Tuhan, yang diberkati dalam pernikahan yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, pengajaran luar biasa buat kami. Kami bisa mengerti akan janji-janji-Mu dan rencana hidup kami Bapa. Dalam saatnya kami memberkati pekerjaan-Mu Bapa, melalui finansial kami Bapa. Biar apa yang Kau berikan berkenan di hadapan menjadi berkat bagi pekerjaan juga Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkannya dan memberikannya dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kami bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak,
Bapak Ibu. Jangan salah ya pasangannya. Semua Coba dicek dulu Pak. Salah nggak Pak pasangannya? Ya. sudah semua ya. Pegangannya semesra mungkin ya. Udah Pak Rusman salah itu. Sama Pak Rusman. Harus Pak di sini digandeng ya Pak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sore hari ini karena kasih anugerah kami ada sampai saat ini, dan kami sebagai suami sudah Kau berikan seorang penolong yang setia dalam kehidupan kami, sebagai tulang rusuk yang menopang kami sehingga kehidupan kami sebagai suami yang adalah merupakan sebagai seorang raja, seorang imam dan seorang nabi di dalam rumah tangga kami. Biarlah kami berfungsi sesuai dengan rencana. Dan kami tidak bisa hidup sendiri. Karena Engkau tahu, laki-laki tidak bisa hidup sendiri. Mereka perlu seorang penolong. Dan Engkau sudah memberikan seorang penolong yang sejati dan yang mengerti di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan Dialah yang menuntun kami, menopang kami ketika kami di dalam kelemahan, di dalam kelelahan. Seorang istrilah yang menopang kami, yang menolong kami, yang membangkitkan kami, sehingga kami semakin lebih lagi eksis di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur untuk anak-anak yang Kau percayakan di dalam keluarga kami. Biarlah kami sebagai orang tua bisa mendidik sesuai dengan rencana. Karena rencana-Mu dahsyat di dalam setiap keluarga. Karena keluarga adalah sebagai dasar untuk gereja, untuk komunitas, dan untuk bangsa. Biarlah dari keluarga-keluarga kami tampil keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Amen. Dan menjadi berkat dimanapun Kau Tuhan. Kami minta ampun atas segala kesalahan kami sebagai suami yang tidak berfungsi sesuai dengan rencana. Karena kami mengandalkan kekuatan kami, kami mengandalkan kesombongan kami, kami mengandalkan kehebatan kami. Kami minta ampun di hadapan. Mungkin kami terlalu arogan di dalam keluarga kami. Kami minta ampun. Biarlah darah Yesus, darah yang kudus menyucikan kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami semakin hari semakin diubahkan. Dan sesuai dengan janji kami sebagai suami benar-benar menjadi seorang raja, seorang imam dan seorang nabi di dalam keluarga kami. Bentuk kami hari demi hari. Karena itu tidak bisa instan, tapi harus diproses hari demi hari. Biarlah kami semakin hari semakin diproses. Kami minta ampun juga untuk sebagai seorang istri, di mana kelalaian daripada istri-istri apapun yang kami lakukan yang tidak menopang sebagai seorang penolong bagi suami, di mana seorang istri merasa lebih kuat daripada suami, merasa lebih hebat daripada suami. Kami minta ampun. Kami minta ampun. Seorang istri harus tunduk kepada suami. Seorang istri harus setia kepada suami. Tuhan nyatakan kuasa. Beri kekuatan kepada semua istri-istri yang ada di tempat ini, untuk kami lebih lagi merasakan bahwa hanya campur tangan Tuhan yang memampukan para istri untuk menolong suami dan memberikan roh kelemah lembutan untuk menjaga setiap keluarga dan keluarga. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sayang. Biarlah di momen ini
Kami seluruh jemaat di Canggu ini berubah, dan setiap kami menjadi berkat bagi orang. Itu nama Bapa di surga dipermuliakan di dalam hidup kami. Pakai setiap kami sesuai dengan rencana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang ini. Haleluya. Amin. Pandang pasangannya masing-masing, ya. Ya, mungkin tidak sering kita lakukan, mungkin jarang atau mungkin lama sudah tidak kita lakukan malam hari ini. Kita lakukan pandang pasangan kita dan ucapkan aku peluk dengan mesra, ucapkan aku mencintaimu. Ya, silakan. Saya berikan waktu sebentar saja, 5 menit paling lama. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah mengorbankan waktunya hari ini. Saya sangat yakin dan sangat yakin apa yang Bapak Ibu korbankan hari ini, Tuhan sudah perhitungkan semuanya. Dan saya juga minta tolong bagi Bapak Ibu untuk ke depan ini, setiap Bapak Ibu mesbah di rumah, tolong selipkan waktu untuk membawa gereja lokal kita ini ke dalam tangan Tuhan. Karena beberapa tahun lalu sih Tuhan sudah sikapkan satu hal dan hari ini sedang dibukakan oleh Tuhan. Memang Tuhan sedang bekerja hari ini. Tolong berdoa untuk gereja kita, biar apa yang menjadi rancangan Tuhan turun atas gereja kita, yaitu untuk Tuhan yang membersihkan dari setiap kita ketika ada motivasi di luar daripada memuliakan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja. Saya yakin ketika kita bersepakat hati, ibu bapak berdoa di rumah secara pribadi, saya yakin Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Karena tanda-tanda ini sedang bekerja hari ini. Mungkin itu saya minta kesediaan Bu Komang doa berkat jasmani. Setelah itu nanti minta tolong Pak Usman untuk doa penutup. Pak Usman, Bu Komang doa berkat jasmani. Kita berdoa, saya mau kasih satu tip. Di mana ada keterbukaan, di situ ada pemulihan. Amin. Kita suami istri harus terbuka, dan Tuhan bilang tidak dua lagi, tapi satu. Amin. Tidak ada yang disembunyikan, apapun itu. Keterbukaan awal dari pemulihan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang telah Kau buat pada kami Tuhan, pada anak kami ini. Kami percaya itu semua campur tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami, suami istri, boleh menjadi suami istri yang berkenan di hadapan-Mu, boleh menjadi keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan-Mu, yang menjadi dampak di Bapa. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan menikmati berkat jasmani. Apapun yang tersedia Tuhan, Kau suci kuduskan, sehingga boleh menjadi berkat bagi tubuh dan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk firman Tuhan. Cuma saya titip pesan sedikit saja satu hal, bahwa saya juga punya anak, sudah punya menantu, jadi sudah cukup tua juga. Saya umurnya 23, 20 dijejer 3, jadi 60. Jadi anak-anak itu cuma perlu contoh. Yes. Jangan diperintah, jangan diapain, beri contoh gitu saja ya. Anak-anak berikan contoh. Kalau bapak ingin anaknya pelayanan, ikut pelayanan. Kalau ingin anaknya baca firman, bapak baca firman. Kalau anaknya ingin berdoa, bapak ibu berdoa sama-sama. Yang penting seperti tadi, ada unity dalam satu keluarga. Kita sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi, maka kita akan melihat yang namanya rumah tangga yang, maaf kalau bahasa kita itu
sakinah warahmah. Warahmah kan gitu ya. Kebetulan saya juga masih ingat sedikit. Oke, angkat kedua tangan kita, pulang di dalam damai sejahtera sukacita yang datang dari surga. Sesungguhnya roh Allah yang hidup itu adalah kekuatan dan sumber pertolonganmu. Jadilah engkau berkat, jadilah engkau terang di dalam rumah tanggamu. Jangan engkau sakiti istri atau anakmu, karena sesungguhnya roh Allah itu yang akan menjadi penghiburan dalam seluruh kehidupanmu. Apapun yang engkau perbuat, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sama-sama katakan Amin.